Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum membaca ta'awudz, basmalah dan juga surat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah waqful jami, artinya diberhentikan seluruhnya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita berhenti dan ingat jika waqaf harus mengeluarkan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kembali mengeluarkan nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah waslul isti'adah bil basmalah. Artinya kita teruskan dari pembacaan akhir ta'awudz ke basmalah. Nah, yang harus kita ingatkan di dalam akhir huruf ta'awudz harus kita baca dengan harokat-harokatnya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti bernafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maksud saya yang harus diperhatikan adalah harokat ketika kita membacanya diwaswalkan. Nirrajim mibis. Jadi tidak boleh seperti ini. Nirrajim bismillah. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Yang ketiga adalah waslul basmalah bis surah. Artinya kita teruskan dari basmalah ke surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Bukan nirrahim alhamdulillah, tetapi nirrahimil hamdu. Karena ini hamzahnya adalah hamzah wasl. Nirrahimil hamdulillah. Dan untuk yang terakhir itu adalah waslul jami. Artinya kita membaca teruskan dari ta'awudz ke basmalah ke surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah hukum baca ta'awudz, basmalah dan surah. Nah, untuk sekarang adalah hukum membaca basmalah di antara surat 2. Kan kita sering lihat ya, kalau dari surat ke surat maka suka dihafidz dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan contohkan dari surat Al-Fatihah ke surat Al-Baqarah. Hukumnya itu ada 4 ya. Yang mana 4 tersebut itu terbagi 2 bagian. 1 bagian ada yang tidak boleh dibaca dan tidak bagian yang boleh kita baca. Mana saja yang boleh kita baca? Yang pertama itu adalah waqful jami'. Artinya kita berhentikan seluruhnya. Contohnya, waladdallin. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kembali. Alif lam mim. Nah, itu dengan waqful jami. Yang kedua yang boleh kita baca adalah waslul basmalah bis surah. Contohnya, waladdallin. Kita berhenti, bernafas dulu. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu adalah contoh yang kedua yang boleh kita baca. Dan yang ketiga itu adalah waslul jami. Artinya membacanya kita teruskan semuanya ya. Contohnya, waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Nah, itu adalah 3 contoh yang boleh kita baca. Lantas mana sih yang tidak boleh kita baca? Yang tidak boleh kita baca itu adalah waslus surah bil basmalah. Kita teruskan dari surat ke basmalah. Contohnya, waladdallina bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berhenti di sini mengeluarkan nafas, lalu kita lanjut ke surat yang kedua. Alif lam mim. Nah, ini tuh tidak boleh kita baca. Kenapa kita tidak boleh membaca seperti ini? Karena takut ada yang menyangka bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ada di akhir surat. Sedangkan kita menemukan akhir basmalah itu ada di akhir ayat, tetapi tidak menemukan ada basmalah di akhir surat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang terakhir saya ingin menerangkan hukumnya membaca basmalah di dalam surat At-Taubah. Hukum membaca basmalah di surat At-Taubah itu terbagi ada 2 pendapat ulama. Kalau pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, dikatakan bahwa haram jika kita memulai membaca surat At-Taubah, kita dahului dengan membaca basmalah. Kemudian kalau kita membaca basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah, itu hukumnya dimakruhkan. Kenapa Imam Ibnu Hajar berpendapat seperti ini? Alasannya dikarenakan tidak mengikuti petunjuk ulama yang mutawatir. Artinya keluar dari kesepakatan imam ahli qiraat. Sedangkan Imam Ibnu Hajar mengatakan kenapa makruh di tengah-tengah, itu dikarenakan memang tidak ada larangan resmi untuk hukum larangan tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua itu yang disampaikan oleh Imam Romli. Kalau menurut pendapat Imam Romli, ketika awal surat itu hukumnya dimakruhkan, sedangkan kalau di tengah-tengah itu hukumnya disunnahkan. Kenapa Imam Romli mengatakan ketika awal surat hukumnya adalah dimakruhkan? Karena memang tidak ada larangan langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa menghukumi sunnah ketika di tengah-tengah? Itu karena mengkiaskan terhadap surat-surat yang lainnya. Nah, tetapi dari 2 pendapat itu, pendapat yang lebih mu'tamad itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar, yaitu haram ketika di awal surat dan makruh ketika di tengah-tengah surat. Jadi oleh karena itu ya kita harus lebih mengikuti kaul ulama yang mu'tamad. Bahkan ketika membaca ta'awudnya pun berbeda dengan ta'awud kita keseharian, yaitu membaca ta'awudnya A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah, seperti itu membaca ta'awudnya, lantas kita membaca langsung terhadap suratnya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar kenapa diharamkan? Karena memang turunnya surat ini pada saat itu sedang keadaan genting di Masyriqil Arab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah wawasan untuk kita di dalam ilmu tajwidul Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.